Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datika Ramadhani, NIM 017 dari kelas PAP 2017A. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pengarsipan menggunakan sistem abjad. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad. Yang pertama tentunya adalah surat, baik surat keluar maupun surat masuk. Yang kedua adalah buku agenda. Yang ketiga adalah lembar disposisi, yang mana lembar disposisi ini adalah lembar yang digunakan pimpinan untuk memerintahkan bawahannya. Lembar disposisi ini hanya digunakan ketika ada surat masuk. Jadi untuk surat keluar tidak perlu menggunakan lembar disposisi. Yang keempat adalah guide abjad seperti ini. Lalu ada map Snell-Hechter dan alat tulis beserta perforator, stapler dan juga staples. Dan yang terakhir dibutuhkan adalah kartu indeks, yang mana kartu indeks ini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad maupun untuk mencari surat yang telah kita arsipkan. Buku agenda. Jadi, buku agenda ini digunakan untuk menulis surat-surat yang telah kita terima maupun surat yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di dalam buku agenda ini yang perlu kita tulis adalah nomor urut, yang mana nomor urut ini adalah nomor urut surat yang diterima maupun dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu tanggal terima, untuk tanggal terima bagi surat keluar yang ditulis adalah tanggal di mana tanggal tersebut tertera di dalam surat. Namun untuk surat masuk adalah tanggal penerimaan surat. Biasanya tanggal terima surat ini adalah H+1 ketika surat telah dikirimkan. Yang kedua yaitu M atau K. Di sini adalah kode yang menunjukkan surat tersebut adalah surat masuk ataupun surat keluar. Jika surat tersebut adalah surat masuk, maka kita harus menuliskan huruf M. Tapi jika surat tersebut merupakan surat keluar, maka kita perlu menuliskan huruf K. Selanjutnya adalah nomor surat, lalu tanggal surat, dari atau kepada. Untuk surat masuk, maka kita harus menuliskan dari siapa surat tersebut kita terima. Namun untuk surat keluar, maka kita harus menuliskan kepada siapa surat tersebut kita tujukan. Selanjutnya adalah isi ringkas. Isi ringkas di sini adalah isi surat namun kita tulis secara ringkas. Jadi tidak perlu untuk secara rinci. Nah, perbedaannya untuk surat yang bersifat rahasia, maka kita tidak perlu menuliskan isi ringkas karena surat tersebut bersifat rahasia dan dalam keterangan kita tambahkan rahasia. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah lembar disposisi, di mana lembar disposisi ini hanya dilampirkan untuk surat masuk saja. Nah, isinya adalah seperti ini. Ini adalah jenis disposisi, apakah surat masuk yang diterima itu merupakan surat penting, rahasia, ataupun biasa. Lalu ada tanggal penyelesaian surat, ada asal surat, ada isi ringkas surat, ada instruksi, ini berisi adalah instruksi dari pimpinan. Contohnya seperti ini, segera beritahukan kepada karyawan, informasikan kepada CEO. Karena surat ini merupakan surat undangan. Lalu ada tanggal terima, ada klasifikasi surat, dan yang terakhir adalah tanggal kepada siapa surat itu akan didisposisikan, nomor disposisi, dari siapa, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Sebelum kita mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad, maka yang perlu kita lakukan adalah mengindeks surat tersebut.
Nah, di sini saya ada surat masuk dan juga ada surat keluar. Saya akan memberikan contoh bagaimana pengindeksan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Untuk pengindeksan surat masuk, yang perlu kita lihat adalah kop suratnya. Contohnya ini, di sini tertera kop suratnya adalah PT IDN Media. Maka untuk pengindeksannya adalah nama instansi ditaruh di depan dan jenis instansi mengikuti di belakang. Jadi penulisannya nanti seperti ini, IDN Media Perseroan Terbatas. Nah, kenapa di sini perseroan terbatas? Karena di sini adalah jenis instansi PT dan itu tidak boleh menggunakan singkatan. Lalu ada nomor surat, ada tanggal surat, dan ada kode surat. Kode surat ini baru dapat kita tuliskan ketika kita sudah melakukan pengarsipan menggunakan sistem abjad. Jadi di sini dapat diketahui bahwa abjad yang digunakan untuk mengarsipkan surat dari PT IDN Media adalah ID karena kita mengambil 2 abjad dari depan. Lalu selanjutnya adalah pengarsipan surat keluar. Nah, apa perbedaan pengarsipan atau pengindeksan dari surat masuk dan surat keluar? Jika surat masuk tadi kita indeks berdasarkan kop surat, sedangkan surat keluar kita indeks berdasarkan surat tersebut ditujukan kepada siapa. Contohnya seperti ini, PT Gasendra Group mengirimkan surat kepada Salsa Meisita. Surat ini berisi surat tugas. Jadi kita ketahui bahwa yang perlu kita indeks di sini adalah nama dari Salsa Meisita. Bagaimana cara mengindeksnya? Cara mengindeksnya adalah dengan cara namanya dibalik, nama belakang diletakkan di depan menjadi Meisita Salsa. Untuk nomor suratnya yaitu Gresik 4 April 2020, maka kita tuliskan 4 April 2020 dan untuk nomor suratnya adalah 5 GGR 4 2020. Nah, untuk kode abjad dari surat keluar PT Gasendra Group kepada Salsa Meisita adalah ME karena kita mengambil 2 abjad paling depan. Nah, jika nanti kita menemui permasalahan seperti ada 2 perusahaan yang berbeda, namun dia mempunyai 2 abjad terdepan yang sama, maka kita dapat menggunakan opsi kita menggunakan 3 abjad. Contohnya seperti ini, jika ada Internet Mandiri dan Indah Dwi, maka kita menggunakan 3 abjad terdepan yaitu INT dan juga IND agar nanti bisa dibedakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad. Yang kita butuhkan di sini adalah surat, guide, dan juga kartu indeks, di mana kartu indeks ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad. Jadi di sini kita dapat melihat abjad apa saja yang ada dan kita dapat dengan mudah mencari surat untuk diarsipkan. Contohnya ini, karena kita mengabjadkan surat dari yang terakhir, maka yang terakhir adalah abjad Z, yaitu ZA. Nah, di sini adalah ternyata ZA itu adalah surat keluar yang ditujukan kepada Ahmad Zaiki. Ketika kita sudah memasukkan surat tersebut, maka kita juga harus memasukkan guide-nya dan kita berikan nama abjadnya yaitu ZA. Jadi guide ini dapat memudahkan kita dalam mencari surat ketika kita ingin mencari-cari surat-surat tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menemukan permasalahan untuk abjadnya adalah sama dan dari perusahaan yang sama? Maka di sini kita cukup memberikan 1 guide saja karena dia merupakan perusahaan yang sama. Contohnya seperti ini, Honda Sales Service dan juga Honda Sales Service. Maka kita cukup memberikan 1 guide saja yaitu HO. Kita lihat dari kartu indeksnya juga seperti ini.
Ketika kita sudah selesai mengarsipkan surat-surat menggunakan sistem abjad dan sudah kita simpan ke dalam map Snellhecter, maka langkah terakhir adalah kita memasukkan buku agenda. Kita masukkan buku agenda ke dalam map Snellhecter. Ketika kita nanti sudah memasukkan, maka proses pengarsipan menggunakan sistem abjad sudah selesai. Ketika buku agenda sudah dimasukkan, maka kita tinggal menutup map Snellhecter menggunakan penjepit agar kertas-kertasnya bisa aman dan tidak berserakan ataupun berantakan. Nah, seperti ini outputnya ketika kita mengarsipkan menggunakan sistem abjad. Ketika kita ingin mencari surat dari S Hardware, maka kita cukup membuka abjad dari AC, dan di sini nanti sudah langsung ada surat dari PT S Hardware. Nah, jadi teman-teman, kartu indeks yang sudah kita gunakan untuk mengindeks tadi tidak perlu dimasukkan ke dalam map Snellhecter. Karena apa? Karena kartu indeks ini hanya perlu digunakan untuk memudahkan kita dalam mencari surat menggunakan sistem abjad. Jadi, kartu indeks ini nanti akan disimpan ke dalam lemari arsip. Sekian tutorial pembuatan pengarsipan menggunakan sistem abjad yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.